saudara kita. Bahkan sampai ada anekdot ya, bahwa kalau seluruh jumlah kaum muslimin itu, jangankan mengirim senjata, bersamaan di waktu yang sama meludah. Meludah ini, Ustaz. Meludahi itu Israel. Tenggelam itu Israel dengan luar ludah. biasa. Ludahnya kaum muslimin, belum senjatanya, belum Jadi nuklirnya. meludahnya lewat Ludahnya mana nih? saja. Meludahnya lewat mana Ustaz ini? Meludahnya lewat mana? Cuma itu cuma anekdot ya, karena anekdot, ya. umat Islam sekarang ini walaupun banyak, tapi untuk mengumpulkan ludahnya saja susah. Wah. Padahal ludah tidak dijual ya? Padahal ludah tidak dijual. Nah inilah satu pukulan tamparan bagi kita ini umat Islam sendiri, bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Makassar Cinta Quran yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam sebuah program We Stand with Palestine. Kita bersama dengan Palestina akan membahas sebuah persoalan yang kemudian persoalan ini terus menerus terjadi sampai hari ini. Insya Allah kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu beliau adalah seorang imam di Masjid Makassar dan juga berprofesi sebagai guru bidang dalam ilmu agama di salah satu sekolah menengah atas di Makassar. Insya Allah beliau adalah Ustadz Asnawi yang akan mengulas tuntas persoalan Palestina, apa sebenarnya akar masalahnya dan solusinya untuk umat Islam dimanapun mereka berada. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita menuju ke pemateri kita untuk kemudian memberikan tanggapan persoalan Palestina yang kemudian terjadi lagi dan terjadi lagi di hari ini. Kepada beliau kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Makassar Cinta Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita ketahui bahwa sejak tanggal 20 Oktober sudah terjadi serangan besar-besaran di Gaza. Bahkan sudah direncanakan oleh pasukan Israel untuk melakukan serangan darat yang sempat terhalau karena adanya badai. Dan sampai sekarang ini Israel kita ketahui melakukan serangan secara besar-besaran dan brutal memang menurut saya, karena hampir semua bentuk-bentuk, kalau kita katakan kegiatan terorisme itu sudah dilakukan sebenarnya oleh Israel. Tetapi karena semua media adalah milik mereka, tidak ada yang membahasakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel sekarang ini adalah bentuk terorisme terbesar abad ini ya. Nah, kenapa? Sebenarnya gejolak Israel itu sudah terjadi sejak Israel itu sudah menduduki tanah Palestina pada tahun 1948. 1948 adalah merupakan tahun berdirinya negara Israel yang sebagian besar adalah Yahudi sebenarnya ya. Nah, semenjak itu pendudukan itu dilakukan, maka gejolak-gejolak di tanah Palestina itu senantiasa terus terjadi sampai detik ini, sampai saat ini. Tetapi ternyata dari beberapa tahun ke belakang, sekitar kurang lebih 70-an tahun itu, gejolak ini paling dahsyat ya. Paling dahsyat karena hampir-hampir semua kekuatan yang ada di Israel itu digunakan, walaupun meminjam tangan Amerika sebagai induknya ya. Sebagai, karena Israel itu sebenarnya enggak ada apa-apanya kalau tanpa mamanya. Pamannya. Iya. Saya kira ibunya, Ustaz. Pamannya ini ya. Nah, tidak ada apa-apanya. Tetapi karena si pamannya yang ada di belakangnya ini yang terus mengkompori. Ayo.
umat Islam sekarang ini lagi tidur, jadi sikat saja. Nah, begitu sepertinya. Jadi itulah yang terjadi realitas. Suatu sisi sebenarnya kita miris karena di balik jumlah kita yang Banyak. banyak, 2 tetapi miliar kayaknya saat ya. ya, Seluruh dunia. tapi mampu memberi Pertolongan mampu mungkin. memberi pertolongan Ya. kepada saudara kita. Bahkan sampai ada anekdot ya, bahwa kalau seluruh jumlah kaum muslimin itu, jangankan mengirim senjata, bersamaan di waktu yang sama meludah Meludah ini Ustaz. meludahi itu Israel, tenggelam itu Israel dengan Luar ludah. biasa. Ludahnya kaum muslimin, belum senjatanya, belum nuklirnya. Jadi meludahnya lewat Ludahnya mana nih? saja. Meludahnya lewat mana Ustaz ini? Meludahnya lewat mana? Cuma itu cuma anekdot ya, Oh, karena anekdot, ya. umat Islam sekarang ini walaupun banyak, tapi untuk mengumpulkan ludahnya saja susah. Wah. Padahal ludah tidak dijual ya. Padahal ludah tidak dijual. Nah, inilah satu pukulan tamparan bagi kita ini umat Islam sendiri, bahwa betapa dari jumlah yang banyak itu tapi tak mampu memberikan apa-apa sumbangsi kepada saudara kita di Palestina. Walaupun kita tidak bisa nafikan bahwa bentuk-bentuk sumbangan dalam bentuk materi, obat-obatan, tenaga medis, tapi ila mata istilahnya bahasa Arabnya, sampai kapan? Bukankah itu sudah kita lakukan sejak dari semenjak Israel itu melakukan pendudukan di tanah Palestina, tapi apa yang terjadi? Kita tidak mampu. Artinya Palestina sekarang ini membutuhkan solusi konkret bagi kita umat Islam. Menarik ini Ustaz, kita bilang solusi konkret. Iya. Nah, apa solusinya ini? Kalau misalnya negeri kan banyak itu Ustaz di samping di samping negara Palestina ya, ada Arab Saudi, Lebanon, Mesir, ya, apa lagi? Qatar, ini banyak ini. Tapi kenapa mereka tidak punya solusi konkret? Mungkin ada, atau memang dalam Al-Quran itu memang kan banyak mengatakan memang Yahudi itu diberkahi oleh Allah gitu. Atau memang diberkahi bagaimana ini? Atau memang solusinya apa ini? Memang kita mau meludah saja atau mengincingi saya lebih bagus? Ya betul Ustaz. Kita tidak bisa pungkiri sebenarnya bahwa orang-orang Israel itu yang beragama Yahudi memang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa pungkiri itu. Akan tetapi justru karena kecerdasan inilah yang membuat mereka sombong. Bahkan karena kesombongan itu sampai jangan orang Palestina ya, Nabi pun mereka bunuh. Kalau si Pototoy masih mending, mereka bunuh. Jadi apalagi kalau orang-orang Palestina. Nah, memang sih di dalam Al-Quran di surah Al-Isra ya, juz 15 itu ada ayat yang berbunyi seperti wa qadaina ila bani Israil. Kami telah tetapkan bagi Bani Israel latufsidunna fil ard. Di sini ada menggunakan kata latufsidunya pasti. Ada kepenegasan dari kata latufsidunna fil ard, pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, di zaman Rasulullah SAW, mereka kan sebenarnya itu ada. Mereka menyatu, hidup berdampingan dengan Rasulullah. Ya, tetapi karena pelanggaran terhadap perjanjian yang mereka lakukan, mereka terus diusir. Diusir di Khaybar. Nah, mereka terus diusir, dan akhirnya pada awalnya mereka menyatu. Kemudian diusir oleh Rasulullah SAW sampai tuntunan mereka bercerai-berai di bumi ini. Kemudian kapan mereka bersatu lagi? Ketika berdirinya itu tanah negara Yahudi di tanah Palestina tahun 1948, mereka semuanya bersatu. Maka ketika Israel itu membentuk satu negara pada tahun 1948 itu, maka semua keturunan Yahudi Israel ya, bangsa Israel yang paling yang beragama Yahudi itu di dunia itu menyatu. Ya. Walaupun sebenarnya masih ada yang tapi mereka sebenarnya menyatu. Nah, kenapa? Karena Al-Quran mengatakan bahwa mereka akan berbuat kerusakan 2 kali. Kerusakan yang pertama itu ketika bersama dengan Rasulullah SAW. Kerusakan yang kedua adalah kerusakan yang mereka lakukan sekarang ini. Nah, jadi 2 kali kerusakan. Bukan kerasukan ya. Kerusakan. Walaupun yang mereka lakukan mengalahkan orang yang kerasukan. Iya.
Karena kalau orang kerasukan tidak ada yang sampai membunuh kan. Ya. Ini berapa orang yang dibantai. Luar Ribuan. biasa. Jadi kerasukan tingkat parah. Perlakuan parah ya. Ya. Jadi saya lanjut bahwa kerusakan yang dilakukan di Buma Kitu yang kedua kalinya itu sebenarnya akan suatu saat akan berakhir. Bukankah kita sering dengar hadis-hadis pemilihan mengatakan bahwa la takuna sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai orang-orang Yahudi ini memang akan diperangi. Akan diperangi ya. Tapi siapa yang akan memerangi mereka? Nah, itu jadi pertanyaan. Kenapa realitasnya orang-orang yang nyatanya notabene adalah Muslim sekitar ada Lebanon, Ya. ada Yordan, ada Arab Saudi, Irak. Mereka kan beragama Muslim mayoritas. Tapi kenapa tidak memerangi mereka? Ya, Padahal ada hadis yang mengatakan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai mereka itu sebenarnya diperangi. Berarti ada pertanyaan yang mendasar. Apakah mereka ini masuk oleh Rasulullah SAW? Berarti bukan. Atau mereka. mungkin mereka takut kiamat sudah, jadi mereka menunda ya. Sampai kalau merangi takut kiamat. Ya, kalau kita merangi nanti kita mempercepat kiamat ini ya. Sebenarnya bukan sebenarnya mereka bukan masalahnya mereka bahwa mereka takut, bukan sebenarnya karena ada sebuah penyakit. Bangsa-bangsa umat Islam ini tidak berani melakukan serangan terhadap Israel, hanya gertakan sambal saja. Kenapa? Masing-masing negara ini disibukkan dengan urusan-urusan sendirinya. Nah, itulah yang mengikat mereka dengan istilah ikatan nasionalismenya, nasionalisme Arab, nation state-nya. Coba kita buktikan. Pada saat dibantai saudara-saudara kita yang sama Muslim, malah Mesir menutup perbatasannya untuk para pengungsi. Padahal orang yang ada di Mesir perbatasan dengan orang Palestina kan mereka seakidah sebenarnya. Satu akidah, satu ikatan secara akidah. Tetapi berbeda ikatan negara. Ikatan nation state. Itu yang membatasi mereka sehingga mereka tidak melihat ikatan akidah itu sebagai ikatan yang utama. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga itu pula yang dilakukan oleh Arab Saudi. Itu pula yang dilakukan oleh. Jadi saudara-saudara kita yang notabene seakidah ini diikat dengan tali persaudaraan Islam itu seolah ibaratnya kalau bagi tubuh ini sudah tidak merasa sedara. Tidak merasa sakit ya? Tidak merasa sakit. Artinya sudah mati rasa. Ibarat kayak kalau orang lumpuh ya? Iya, lumpuh. Apa yang melumpuhkan kalau badan ini stroke ya? Stroke. Tapi kalau ini ikatan tadi itu. Ikatan nasional itu ibarat penyakit yang menggeroti tubuh sehingga ketika mata ini sakit, maka tangan tidak merasa. Padahal kan Rasulullah menggambarkan bahwa ikatan seorang muslim itu adalah seperti satu tubuh. Kalau mata ada yang kemasukan virus, kotoran, maka tanpa diperintah tangan akan menggaruk. Tanpa diperintah. Karena adanya apa? Satu darah, satu aliran. Hakikatnya umat Islam seperti itu. Ketika Rohingya, kemudian Mesir, Palestina, Gaza, Suriah, meronta-ronta, kena kotoran, bukan lagi kotoran. Jadi apa ya? Tapi paku ya? Paku tidak mau juga. Bahkan tidak merasakan bahwa itu sebuah penderitaan. Ya. Nah, inilah bahayanya sekat-sekat nasionalisme yang dan kita lihat realitanya sekarang ini sudah hampir Indonesia, Malaysia, itu semuanya adalah merupakan suatu satu ikatan sebenarnya. Apa kita orang Indonesia dengan Malaysia kan sebenarnya satu rumpun Melayu ya, tapi karena kita ada sekat nasionalisme itu yang menjadikan kita tidak mampu melihat penderitaan saudara-saudara kita itu. Oke, terima kasih. Jadi kalau kemudian persoalan itu memang sudah melekat di tengah-tengah kaum muslim nation state, jadi apa sebenarnya solusinya? Ya, solusinya kan kalau seperti itu berarti solusi yang ditawarkan kan biasanya yang sekarang itu menarik itu, yang kemudian diperjuangkan di program PBB itu namanya solusi dua negara. Win-win solution. Win-win solution ya. Jadi bukan saja win-win solution, sebenarnya solusi yang diambil jalan tengah ya, jalan tengah.
solusi dua negara yang dipromotori oleh pamannya tadi kita bilang tadi Israel ya, pamannya Israel, Ya. Yahudi Amerika. Amerika. Nah, kalau solusi sebenarnya yang sangat konkret yang dijelaskan dalam Islam, sebenarnya solusinya apa, Ustaz? Solusinya sebenarnya itu di Palestina itu sebenarnya Palestina itu sebenarnya adalah kalau secara Islam itu adalah merupakan tanah kaum muslimin, tanah Khorijiyah. Tanah yang diperoleh ketika Umar bin Khattab menerima kunci dari pemuka Nasrani bahwa Di Yerusalem ya. ya diserahkan kepada Umarain atau dikenal dengan perjanjian Umarain ya untuk menjaga keamanan Baitul Maqdis. Nah, tetapi realitas yang kita lihat sekarang ini bahwa gejolak-gejolak yang terus terjadi di sana dengan adanya win-win solution itu bahwa ibaratnya sebenarnya itu walaupun win-win solution itu bahwa Palestina ada, kemudian Israel ada, diusahakan untuk hidup berdampingan. Dengan adanya solution ini sebenarnya adalah merupakan perpeloncoan tanda kutip ya bagi kita sebagai umat Islam. Artinya apa? Ini kita dipatutuai ya. Dipatutuai sebenarnya tidak ada haknya di situ. Israel. Kemudian kita diminta untuk menerima. Coba secara realitas misalnya kita punya sebuah wilayah, punya sebuah rumah. Kemudian tiba-tiba datang yang merampok. Datang merampok, kemudian kita ditawarkan bagaimana kalau rumah ini kita bagi dua. Ya. Bagaimana ceritanya? Rumah kita yang punya, kita tiba-tiba datang orang yang merampok sudah berdarah-darah, sudah membunuh saudara kita, kemudian sudah mengambil setengah harta dari kita, bapak, anak kita, dia sudah bunuh, kemudian menawarkan bahwa bagaimana kalau kita bagi dua? Di mana rasa sakit? Sakitnya tuh di sini. Oh, masih di sini tadi ya. Sakitnya dalam hati ya. Dalam dada. Siapa yang secara begitulah kita di Palestina. Palestina itu sebenarnya karena sebenarnya Yahudi ini adalah pendatang. Pendatang mereka kan sebelumnya itu dengan adanya dihembuskan itu bahwa mereka ini adalah merupakan bangsa bangsa yang terzolimi dari Nazi sebelumnya ya dengan Jerman ya Nazi Jerman dengan adanya kisah Holocaust itu ya Holocaust. Sehingga mereka sebenarnya butuh katanya tanah karena mereka selama ini terlunta-lunta tanpa tanpa rumah, tanpa seperti ayam yang kehilangan induknya. Tapi sebenarnya itu keberadaan mereka di situ dengan berdiri secara kalau ilegal. Tanpa minta izin ke rakyat Palestina. Pada datangnya kan mereka hanya datang. Mereka datang dan sebenarnya rakyat Palestina walaupun tidak begitu mereka datang, andai kata mereka tidak membuat kericuhan, masyarakat Palestina aman-aman saja sebenarnya. Menerima dengan baik, tetapi kan wataknya mereka sebenarnya bukan hanya untuk hidup berdampingan, tapi mereka sebenarnya memang ingin menguasai Palestina itu. Itu yang jadi masalah. Mereka ingin menguasai dan fakta yang terjadi kan sedikit demi sedikit mereka ingin menghilangkan Palestina dari peta sendiri itu. Oleh itu sebenarnya jadi bahasa kasarnya mereka sudah menjadi pendatang, mencaplok lagi Palestina. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi itulah penting bahwa kurang ajarnya ini si Bani Yahudi ini ya. Solusi memang tinggal diusir ya. Diusir dan dibunuh. Mereka tuh orang Yahudi itu tidak mengerti sebenarnya bahasa diplomasi. Mereka mengerti itu bahasa perang. Cuma sayangnya kita umat Islam ini ya lagi tertidur. Tidak mau perang ya. Jadi begitu kita diperangi dia jadi enak aja dia, mulus saja dia. Padahal kalau kita ini saja negara-negara Islam yang di sekitarnya ini mengirim tentara masing-masing, Mesir kirim separuh tentaranya, Yordan kirim separuh tentaranya, Irak takut takut sebenarnya. Mungkin hancur. Tapi Kenapa? Bagaimana menyatukan itu sebenarnya? Nah, kalau kita perlu jihad itu sebenarnya harusnya itu kepala negara itu menyuruh. Misalnya kalau mereka takut kan, kami ini
bukan berluka takut ya. Kami tidak bisa lagi melarang warga kami untuk perang. Itu kan membolehkan ya, perang. Silahkan kalau siapa yang mau pergi silahkan dengan biaya sendiri. Mungkin akan banyak ya. Iya, iya, iya. Tapi kan Tapi kan sekarang itu takut juga karena negara menutup ya, perbatasan. Kalau pergi ke sana perang, ya nggak usah kembali, susah juga itu. iya, iya, Ya, betul, jadi memang betul. solusi untuk mengumpulkan Para kekuatan itu ya, memang apa ya solusinya? Apakah butuh negara lain selain negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar atau Libanon? Perlukan negara lain, Ustaz? Yang ya, kemudian yang selama ini kita kenal ya dengan kata khilafah. Nah, ya. perlukan negara ini? Saya kira ini bukan lagi perlu, tapi Perlu. urgen. Wah, urgent. Sangat urgen. Kenapa? Buktinya tadi negara-negara yang berada di sekitar itu sudah tidak bisa diharapkan. Nah, kalau sudah tidak bisa diharapkan, lalu siapa yang mau menolong mereka? Nah, disitulah urgennya sebuah persatuan kaum muslimin yang dalam bahasa agama disebut dengan al-khilafah. Kenapa? Belum kita berbicara, bukan hanya kita berbicara secara landasan dalil. Kita berbicara secara logika Jika saja bahwa setiap ada penderitaan-penderitaan yang dirasakan oleh kaum muslimin bukan hanya di Palestina, di Myanmar, di di mana saja Suriah, ya, Ustaz, di ya? mana saja, Indonesia di Ambon, di Tidak mana bisa saja, apa-apa. tidak bisa apa-apa. Ya, betul Dan sekali. hampir semua aktivis kemanusiaan yang menyatakan getol membela kebersihan. Ketika umat Islam jadi korban, tidak ada Semuanya suara. diam. Semuanya Semuanya diam. sepakat berdiam. Jadi Sepakat berdiam diam, diri. berdiam diri ya. Jadi kalau kita tidak umat Islam tidak beriak, Ya. maka tidak akan tersuarakan. Nah, saya kira tadi ini bahwa tidak bisa lagi diharapkan karena hampir kita sudah sudah jenuh dengan Kondisi yang ada sekarang. kecaman yang hanya keluar. Oh. Kecaman tidak akan memberikan masalah. Atau mungkin kecaman di depan media saja, tapi di Ya. belakang mereka saling berpelukan Ya, atau saling makan-makan. berpelukan. Apa kita ketahukan Iya. tidak Nggak ada yang tahu kan? Dan kita juga tidak bisa menuduh. Tapi Ya. kan itu kan sebuah bukan penuduhan ya. Ya. Mungkin seperti itu. Sangkaan, Ya, sangkaan, dugaan. dugaan ya. Yang terjadi. Terjadi. Karena melihat realita yang terjadi. Betul. Setiap saudara di Palestina dilakukan serangan dari pihak Palestina, muncul kecaman. Dan hanya sebatas Kecaman, itu. ya. Tidak ada sebuah tindakan. Tidak ada sebuah tindakan. Iya, Nah, jadi itu realitanya. Jadi tidak bisa diharapkan bagaimanapun sudah sangat urgen untuk kita sadarkan umat Islam bahwa umat Islam saatnya untuk memiliki suatu institusi untuk mempersatukan mereka supaya mereka tidak terombang-ambing lagi atau tidak mereka istilahnya sekarang itu tidak dipersekusi. Oh ya, dipersekusi kiri kalau kanan ya. umat Islam sekarang itu istilahnya kalau kita di Indonesia itu dipersekusi, tapi ini skala persekusi kelewatan. Ya. Nah, dibunuh memang. Ya, dibunuh, kalau dipersekusi kan hanya dihalangi ya. Nah, ini bukan. Kamu palingan dipukul. Ya, ini sudah masuk ya. Ini dibunuh ya. Dibunuh. Dipersekusi tingkat. Ya memang Ustaz ya butuh khilafah ya. Butuh. Urgen sudah sangat urgen. Sekali. Nah, kemudian pemirsa ini bisa mendengar ini ya. Insyaallah. Bahwa solusi. Bukan win-win solution. Bukan lagi win-win solution. Solusi utama. Hanya satu solusi utama adalah khilafah. Khilafah dengan perang. Jihad. Ustaz, jihad. Jihad. Karena kalau namanya kalau kita diserang ya. Kalau kita diserang bukan dibalas dengan doa. Ya harus menyerang. Kalau kita diserang ya dilawan. Ya. Kausalitasnya begitu. Kalau kita diserang ya harus melawan. Masa kalau kita dipukul, pukul lagi. Saya hanya melawan dengan doa. Ya Allah tidak sakit, ya Allah tidak sakit. Tidak begitu solusinya. Jadi kalau di kepala Anda ditunjuk, ya lawan. Angkat tangan Anda untuk meninjunya juga. Begitu. Jadi kalau Anda diserang dengan senjata, angkat senjata untuk melawannya. Nah, kan posisinya kan kita di sana Palestina tidak dalam kondisi itu. Artinya tidak dalam kondisi siap untuk berperang. Karena mereka hanya sementara dibantai terus. Ya. Karena yang jadi korban terus kan warga sipil. Warga sipil. Walaupun perlawanan dari pihak yang mengklaim melakukan serangan itu juga terbatas ya dengan kekuatan-kekuatan yang mereka miliki. Oke, ya. Jadi pemirsa yang kami
rahmati, yang dihasil rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menunjukkan Ustaz, pukul 21.50 sudah jam 10 ya, sudah lumayan ini kita Ya. berbincang-bincang ini Ya, persoalan Palestina ya. Ya. Ini mungkin ini menunjukkan di mana posisi kita sebagai umat Islam. Ya. Di mana posisi generasi-generasi milenial, walaupun sebenarnya kalau bilang milenial ini kan kelahiran kolonial ya, kelahiran 80-an. Ya. Bukan lagi kelahiran 90-an ya. Jadi mungkin nanti kita akan menghadirkan lagi narasumber yang betul-betul dia itu pemuda. Ya. Ya, Asli pemuda, milenial. asli milenial. Ya. Atau mungkin pemuda yang generasi zero. Ya. Ya, yang hidupnya memang hari ini hanya senang, mungkin mau senang-senang. Ternyata ada juga nanti generasi-generasi yang peduli terhadap Islam, peduli terhadap saudaranya di Palestina, yang mereka berdiri bersama dengan orang-orang yang mencintai Palestina dan saudara-saudara kaum muslim yang lain. Oke, mungkin Ustaz ya kita cukupkan, dan saya ini sebagai pemandu untuk berterima kasih banyak Ustadz Asnawi sudah bisa hadir memberikan sebuah tausiah lah ya, supaya kemudian pemirsa Makassar Cinta Quran ini lebih mencintai Quran, bukan hanya membaca ya, tapi mendalami isi dari Al-Quran tersebut. Oke Ustadz, kita cukupkan ya dengan pemirsa yang insya Allah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita cukupkan dan kita akan kembali di hari-hari berikutnya untuk kemudian memberikan sebuah diskusi-diskusi yang lebih menarik. Oke, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.